Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu hadis tidak boleh membaca Quran orang junub dan orang yang haid. Wa huwa qawlu aktsari ahli al-ilmi. Hadis ini yang junub, yang haid tak boleh baca Quran, qawlu aktsari ahli al-ilmi adalah pendapat yang terbanyak, paling banyak daripada kalangan para alim ulama. Nah, beliau kalau katakan paling banyak berarti ada pendapat lain juga yang tidak, walaupun sedikit. Ini pendapat aktsar, kebanyakan ahli ilmu. Pendapatnya adalah perempuan haid, orang yang junub gak boleh baca Quran. Ini dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang setelahnya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Disebut semua namanya dengan jelas oleh Imam Tirmidzi. Ini pendapat Sufyan Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Qalu, mereka semua mengatakan la taqra'il haid, perempuan haid jangan membaca, walal junub, jangan pula orang junub jangan membaca minal Qur'ani, Al-Qur'an syai'an sedikit pun, illa tarfal ayat, kecuali ujung-ujung ayat, wal harfa ataupun huruf, wa nahwa dzalika atau yang seperti itu. Warafasu, dan mereka memberikan rukhsah, keringanan, lil junub wal haid, bagi perempuan yang haid dan orang yang junub, fit tasbihi, dalam membaca tasbih subhanallah, wa tahlil, dan dalam membaca tahlil. Kalau untuk urusan zikir, tasbih, tahlil mereka meringankan. Jadi pendapat aktsar ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmu. Tapi ada nanti sebahagian ulama lainnya yang mengatakan tidak dilarang. Hanya saja tadi kita harus tahu, ini pendapat jumhur. Kebanyakan ulama melarang membaca Al-Quran bagi perempuan haid, bukan hanya haid tapi orang yang junub juga. Dan diantara yang melarang itu madhab kita, ini yang kita amalkan, madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedikit pengetahuan, nah ini pengetahuan tambahan, jangan dicampur aduk. Ada yang mengatakan boleh, yang mengatakan boleh dari 4 madhab, salah satu riwayat daripada Imam Malik. Jadi satu riwayat Imam Malik mengatakan boleh, riwayat lain mengatakan tidak boleh. 3 madhab secara jelas mengatakan tidak diperbolehkan, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahumullah ta'ala. Nah, ditambah dengan madhab-madhab yang sudah punah, nggak ada penerusnya, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Ishaq bin Rahawai, ini yang dinukil oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, sedangkan yang membolehkan tadi salah satu pendapat daripada Imam Malik, itu pun salah satu. Dan kalau kita baca kitab Sunan, bukan Sunan, kalau kita baca kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari beliau membuat satu bab dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana dalam bab itu beliau dengan jelas, walaupun tidak ditulis judul babnya, tapi nanti dalam hadis-hadis dan fatwa-fatwa ulama-ulama tabi'in yang beliau nukil, maka bisa diketahui di situ bahwa Imam Bukhari memiliki fatwa bolehnya perempuan haid untuk membaca Al-Quran. Ini pendapat Imam Bukhari. Oh, kalau gitu ambil Imam Bukhari aja Ustaz, Imam Bukhari hadisnya sahih. Ya kalau Anda ikut Imam Bukhari, ya ikut madhabnya. Dan yang harus jelas-jelas, jangan campur aduk. Sayangnya orang zaman sekarang campur aduk, nggak jelas, jenis kelaminnya nggak jelas, nggak jantan, nggak betina. Kalau memang mau ikut Imam Bukhari silahkan, tapi jangan suka-suka hati dia. Oh, giliran ini yang ringan ambil, giliran itu yang berat ditinggalkan. Ini bukan amal agama namanya, ini mengikuti nafsu. Bukan ikut Imam Bukhari, tapi ikut nafsunya. Imam Bukhari beliau mujtahid. Hanya saja sayangnya kita tahu zaman sekarang mana ada madhab Bukhari? Tidak ada. Fatwa-fatwa, potongan fatwanya ada,
beberapa sampai pada kita. Lah di antaranya itu tadi memang Imam Bukhari di antara ulama yang memperbolehkan perempuan haid membaca Al-Quran. Tapi perinciannya ada tentu dalam madhab beliau. Nah, perinciannya itu gak ada. Yang ada cuma fatwa umum itu yang sampai pada kita. Jadi beliau paling tidak menggunakan umumnya hadis Nabi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadkurullah ala kulli ahyani. Nabi itu zikir di setiap waktu, dan kita tahu Al-Quran itu kan termasuk zikir. Nah sekarang jumhur yang termasuk di dalamnya imam kita, imam madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pun juga dengan hadis yang tadi bahwa Nabi selalu zikir setiap waktu tanpa batas, itu pun juga memang dipakai kok dalam madhab kita. Hadis itu bukannya dibuang. Bahkan dengan jelas diterangkan dalam fikih-fikih madhab Syafi'i, perempuan-perempuan haid, begitu juga orang yang junub, haramnya itu baca Al-Quran kalau memang murni Al-Quran dia niatkan, murni memang baca Quran niatnya. Tapi kalau dia baca Quran, yang mana Quran itu ternyata juga jadi zikir, dia baca Quran tapi ternyata Quran itu juga, contoh Quran yang zikir kan ucapan subhanallah, itu kan ayat Al-Quran. Alhamdulillah, itu kan ayat Al-Quran. Surat Al-Fatihah setelah bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Lah sekarang ada orang baca setelah makan ya Alhamdulillah, atau apa-apa dia berjalan tahu-tahu dapat berita gembira Alhamdulillah, sedangkan dia sewaktu itu junub. Boleh nggak? Diperinci. Ini mazhab Syafi'i yang kita bahas. Kalau mazhab lain terlalu lebar bingung. Kalau dia niatkan di situ zikir, boleh, nggak ada masalah. Walaupun ternyata itu ayat Al-Quran, asalkan dia niatkan zikir boleh. Naik kendaraan, naik mobil, sepeda motor, naik kendaraan darat, dia baca doa naik kendaraan, yang ternyata itu juga diambil dari ayat Al-Quran, maka boleh. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh nggak orang junub haid baca ini? Boleh, asal niatnya doa dan zikir. Tapi kalau dia niat baca Quran, nggak boleh, dilarang, haram hukumnya.